Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 7. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran yang masih sama, cuman kita mengambil materi bagian yang keempat ya. Pertemuan kali ini akan lebih nikmat apabila kita awali dengan doa. Mari anak-anak kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku silakan absen, yang belum absen. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya. Kemudian jangan lupa terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan sebagainya. Kemudian, untuk pembelajaran kali ini masih mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kita lihat apa materi yang keempat yang mestinya kita pelajari. Jadi ini setiap kali Ibu mengajar, Ibu ngajak kalian untuk mengikuti moto PPKN ya. Pancasila itu tidak lebih dari sekedar kata-kata. Karena seharusnya Pancasila itu dicintai. Dan sebaiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan harus dibuktikan dengan tindakan. Ya anak-anak ya. Kemudian di sini kita akan melihat kompetensi dasar masih sama otomatis ya. Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian apa tujuan pembelajaran kali ini? Masih sama ya, menganalisis peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian sekarang dilihat peta konsepnya. Yang pertama dulu kita mempelajari pengertian konstitusi, ya kan? Kemudian berikutnya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini juga sudah. Yang ketiga, pertemuan ketiga, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan sekarang kita sampai yang pertemuan keempat. Setelah ini, nanti siapkan untuk mengerjakan tugas ya. Walaupun nanti dalam buku kalian itu penilaian sikap antar teman, ganti untuk penilaian diri kalian sendiri, diganti kalimatnya. Yang keempat, pembelajaran semangat pendiri bangsa. Apa itu pembelajaran semangat pendiri bangsa? Bahwa sebelumnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu menyatakan undang-undang dari suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental itu di Indonesia. Hal ini karena apa? Karena merupakan legitimasi atau landasan bentuk peraturan. Legitimasi itu landasan bentuk-bentuk
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Sehingga kita tahu para pendiri bangsa Indonesia itu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh-tokoh terbaik. Ya. Otomatis kan tokoh-tokoh terbaik bangsa ini. Sekarang kita lihat materi kita ya. Semangat pendiri bangsa itu semangat yang harus kita miliki semua. Dalam hal apa, Bu? Nanti kita jelaskan. Ibu tidak menjelaskan banyak ya. Karena ini adalah buntut materi. Nanti kalau memang sisa waktu banyak, Ibu akan berikan materi tambahan lagi. Jadi tidak hanya 4 pertemuan setelah ulangan harian ketiga, Ibu akan tambahkan materi untuk materi yang berikutnya. Oke, next. Nah, ini tokoh-tokoh ini. Ini adalah tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia. Tentunya ini kalian hafal nih. Siapa ini? Soekarno. Ini siapa? Muhammad Hatta. Ini siapa? Rajiman Widyodiningrat. Lainnya dicari enak ya. Biar kita mengenang jasa-jasa beliau. Ini yang paling tampan siapa, Bu? Cari. Oke? Kita lihat. Para pendiri bangsa yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki atau mewakili keberagaman bangsa Indonesia. Kenapa mewakili keberagaman bangsa Indonesia? Karena sejak awal dibentuk NKRI, kita ini adalah negara yang majemuk. Tidak hanya terdiri dari satu suku, banyak suku bangsa, kemudian banyak bahasa daerah, banyak agama yang dianut. Sehingga tokoh-tokoh yang ada di sini itu benar-benar mewakili keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian mereka memiliki visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama itu yang bagaimana? Tentunya visi dan misinya untuk kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Oke, persatuan Indonesia itu dengan cara bagaimana dicapainya? Kerjasama antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai NKRI. Next. Jadi para pendiri bangsa itu selain mewakili keberagaman bangsa Indonesia, mereka berjuang demi kepentingan bangsa dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dari berbeda-beda loh ya. Makanya kita mengambil kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Agama ada 6 macam, suku berapa macam, bahasa daerah dan sebagainya. Tapi kita mengutamakan persatuan dan kesatuan. Minggu kemarin sudah Ibu singgung, yaitu dengan cara mengendalikan diri. Jadi yang diutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian bersikap rendah hati dan penuh toleransi. Rendah hati itu yang bagaimana? Rendah hati tentunya kan tidak tinggi hati ya. Rendah hati itu tidak sombong. Mengutamakan persamaan persepsi. Tidak menganggap dirinya yang paling baik, paling benar. Menganggap bahwa dirinya adalah sama dengan yang lain. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia itu
tercapai. Selain itu, dan penuh toleransi. Toleransi itu berasal dari kata tolerare, sikap sabar. Sabar yang bagaimana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Sikap sabar membiarkan orang lain memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Jadi kalau ada temannya yang sembahyang dengan caranya, ya kita harus menghormati. Itu adalah cara mereka. Kalau ada yang melakukan ibadat tidak sama dengan kita, ya nggak apa-apa. Ya, sikap sabar membiarkan orang lain memiliki agama, menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seperti yang tertuang dalam pasal 29. Ya, baik ayat 1 maupun ayat 2 nanti dicari. Negara Indonesia ialah negara yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak berdasarkan agama tertentu untuk Indonesia. Bukan negara teokrasi. Negara teokrasi itu mendasarkan dirinya pada satu macam agama. Tapi di Indonesia tidak. Kita toleransi. Kalau toh ada gereja dibakar, masjid dibakar, itu bukan umat Indonesia. Ya, ini orang yang akan menyengsarakan negara sendiri, membuat berantakan. Kita jangan ikut-ikutan ke sana. Oke. Next, mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan dan permasalahan. Musyawarah itu sesuai dengan Pancasila, sila yang keberapa? Keempat. Ya. Kemudian tekad bangsa Indonesia dalam menyelesaikan musyawarah, menyelesaikan persoalan adalah dengan musyawarah mufakat. Apa itu musyawarah mufakat, Bu? Musyawarah mufakat itu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Atau dalam PPKN disebut konsensus. Kalau jumlah kalian di sini, oh ini 20. Laki-laki sekian, perempuannya sekian, itu sensus. Cacah jiwa. Tapi kalau musyawarah, itu namanya konsensus. Musyawarah mencapai mufakat. Karena apa harus ada musyawarah mencapai mufakat? 1-2 orang aja mempunyai perbedaan dan permasalahan, apalagi banyak. Makanya hal-hal yang perlu diselesaikan ya dimusyawarahkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, bertanggung jawab pada setiap keputusan. Jadi kalau sudah musyawarah, tercapai kata mufakat, ini berarti kita harus bertanggung jawab pada setiap keputusan yang kita ambil bersama. Dilaksanakan. Ini adalah semangat pendiri bangsa. Mewakili keberagaman, karena Indonesia adalah masyarakatnya majmuk. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, karena NKRI itu harga mati. Bersikap rendah hati dan penuh toleransi, ini menunjukkan bahwa kita juga selain negara majmuk, kita ini negara yang beraneka ragam. Keanekaragaman kita memperkaya budaya bangsa. Kemudian juga mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan dan permasalahan, sehingga nanti tercapai kata sepakat atau konsensus. Berikutnya bertanggung jawab pada setiap keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan untuk bangsa dan negara. Oke?
Jadi di sini materi Ibu akhiri ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dapat dipupuk melalui kerja sama. Misalnya di sekolah, apa yang harus kalian lakukan untuk kerjasama yang baik dengan teman-teman anggota sekolah kalian? Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan pramuka. Kalau sekarang belum berjalan, masih bisa kita pupuk dengan praktek dalam hati, ya. Oke, anak-anak. Sekarang apa tugas yang harus kalian kerjakan ya? Tugas berupa penilaian sikap. Halamannya ada di halaman 78, 79, dan 80. Dibuat menggunakan tabel ya nak ya, sama seperti yang ada di buku. Cuman kalau di dalam buku kalian itu penilaian antar teman, nggak mungkin kan ya? Ya, jadi menilainya untuk diri sendiri. Nanti kalimatnya diganti dengan saya, bukan teman saya. Oke? Dikerjakan yang baik, dikumpulkan, kemudian tidak ada yang 2 hari, 3 hari masih tanya lagi, tugas saya apa Bu? Ibu dengan sabar menjawab, kalau pengen perbaikan dan sebagainya nanti pas ada jam pelajarannya ya nak ya. Jadi jangan menunda-nunda tugas. Oke? Kerjakan di kertas yang dibagi. Ya, biar kertas kalian tidak kececeran, ini khusus yang PTM. PTMT ya. Kalau yang di BDR tetap kerjakan di buku tugas masing-masing. Oke? Selamat pagi semuanya. Salam Pancasila.